Kalau yang udah besar segini nih. Iya. Jadi banyak dong, 1 kilo banyak. Banyak, Pak. Saya pikir tuh besar-besar enggak itu. Enggak, Pak. Jadi kan toimo itu dia lebih cenderung seperti kentang, Pak. Dan ini jadi tunas akan menjadi Ini berikutnya. tunas, bibit nanti berikutnya, Pak. Oh, jadi dia tumbuhnya itu ke atas bukan ke bawah. Betul, Ini Pak. nih. Jadi istilahnya tuh kalau dia mau bagus dia itu bukan Ini ke ya, bawah, Pak. Saya buka ya. Boleh, Pak, siap. Boleh. Ah. Saya ada di Desa Cibesi, masih di Subang. Enak banget, itulah makanya saya suka banget ya ke desa sekarang. Saya kemudian juga membuat beberapa desa, beberapa binaan di desa. Saya akan menemuin seorang petani milenial, usianya baru 31 tahun. Wah, udah kemarin berhasil dengan arang. Dia, saya katakan sebagai raja arang lah, briket. Dan sekarang mencoba untuk bertanam tanaman-tanaman yang eksotis, yang hasilnya tinggi banget. Ini kalau panen ini bisa mungkin, kalau hitung-hitungan saya 1 hektar bisa 63 kilo kali 20.000 bibit aja itu udah 60 ton. Bayangkan kalau harganya ini talas ya, nanti saya sebut namanya terakhir talas toimo namanya. Ya, ini adalah banyak sekali diminta oleh Jepang untuk dijadikan obat persendian. Ya, harganya 60.000, 70.000 lah. Katakan 60.000. 60.000 kali 60.000 juga, saya udah nggak bisa ngitung tuh. Berapa ratus juta ya sekali panen. Dan 1 tahun hampir bisa 2 kali panen. Saya langsung ya, karena mungkin udah penasaran, ini adalah Kang Tono. Hai Ton. Siap, Pak. Siap, Pak. Hebat kamu, Saya belajar dari Bapak kan. Jadi talas toimo. Talas toimo, Pak, betul. Ini off takernya udah ada ya, udah ada yang ngambil. Optaker udah ada. Berebut orang ngambil sekarang. Orang berebut sekarang, Berebut Pak. apa? Karena ini kan demplot terbesar kita, Pak. Demplot terbesar. Demplot terbesar di Kemarin dia ngasih bibit tuh perusahaan di Bandung ya. perusahaan di Bandung, Dia betul. ngekspor ke Jepang. Betul. Oh. Jadi istilahnya tuh sekarang bukan hanya optaker itu aja, Pak, yang tertarik sekarang. Jadi Banyak ya? udah banyak, Pak. Termasuk dari government, terus dari Jepang langsung ada, Pak, yang kesini tuh minat. Karena pola tanam kita organik, Pak, 100%. Organik. Jadi dari Itu mulai Pupuk ya. dari awal, Pak. Jadi Pengolahan tanah, pemupukan sampai perawatan semua organik, Pak. Jadi ini Tono kan belajar dari Bapak. Kita harus ada diferensiasi. Petani banyak, Pak. Tapi yang punya perbedaan itu kita punya dengan pola organik, Pak. Ya, nah itu kan ya. yang sekarang istilahnya tuh lagi bagus, Pak. Seperti itu yang itunya. Wow. Ya. Oke, jadi ini talas toimo atau orang nyebutnya satoimo. Ya, saya tuh senang banget. Kenapa saya dukung Tono? Ya, saya sebenarnya ikut invest juga di sini karena kita concern ya di seluruh dunia, termasuk Indonesia, anak-anak muda udah nggak mau jadi petani, padahal hasilnya luar biasa. Ya, jadi betul tadi ya. Betul, Pak. Kita 22.000 kita Betul. tanam. 20.000 bibit. Satu kali cabut itu mungkin sekitar 3 kilo 3 ya. kilo dapat, Pak. 3 kilo dapat. Jadi kalau saya ngali dulu 22.000 kali 3 kilo artinya 66.000 kilo. Ya, itu 66.000 kilo itu artinya 66 ton. Betul, Pak. Ya, 1 kilonya berapa? 70.000? Kemarin itu bisa 60, Pak. Bisa 60. 60 ribu. Bayangin nih ya, 66.000. 60.000 aja. 60.000 kali 60.000. Wah, itu miliar ya dapatnya. M. Kamu gitu berapa? 4M, 3,6. 4M sekali panen. Wih, hebat. Ya. Dari Bapak belajar. Tinggal bagi-bagi aja. Ton, kita cabut, Ton. Oh, siap. Ya, Yang mana, Ton? yang sebelah Saya sini, pengen Pak. tahu tuh kayak apa sih? Izin, Pak, sebelah Kayak sini apa? boleh. Ya, ini. Oke. Nah, ini yang kita Ini bisa. berapa bulan siklusnya, Ton? Siklusnya per 6 bulan, Pak. Per 6 bulan? Per 6 bulan. 6 bulan cabut, 6 bulan cabut. Ya. Tapi bibitnya ada ya, jadi kita berikutnya udah nggak perlu beli bibit ya? Udah nggak perlu bibit. Bahkan Oke. kita bisa demplotnya semakin besar nantinya, Pak. Seperti Semakin itu. besar. Nah, ini. Oke. Pak Hayat, boleh bantu nanti, Pak, sama Berat kakak. ya? Sama kakak, Pak. Ini nggak bakalan sama. Nah, izin. Ya, Pak. coba ya. Saya ikut. Yang mana, Jat? Yang ini, Pak. Oh, harus begitu ya? Iya. Jadi ini udah usia 5 bulan, 6 bulan ya? Iya, Jat? Apanya, Pak? Ini usia tanamnya. Iya. Oke.
Jadi ini khas ya, Tono mengembangkan pakai plastik. Dengan ada plastik ini mengurangin rumput, mengurangin hama ya, Tono? Betul Pak, terus hasilnya lebih produktif Pak. Lebih produktif Ya, juga. istilahnya itu lebih. Keras ya? Keras Pak. Oke. Ini keren sekali Pak. Jadi subur sekali Pak ini anakannya kalau kita kembangkan wah gila ini Pak. Habis itu kita bisa jual Oh, anakan juga dong ya? Bisa jual anakan yang lainnya. Bentar Pak, izin Pak. Wih, berat. Makanya di bawahnya besar sekali. Iya, bukan ini kan ke atas dia Pak, tumbuhnya bukan ke bawah Pak. Ke atas? Ke atas Pak. Karena kan tunas dia. Oh. Ininya Pak nih. Mana dianya? Nih. Oh, kecil-kecil ya begitu Nah, jadi Pak ini tuh sudah buah Pak. ya? Nah, Ini udah buah nih. betul. Wah, ini buahnya. Nah, Dan banyak ini buahnya. Lihat Betul. syukur ini ya. betul Pak. Jadi kan ini tuh rimpang-rimpang yang ini tuh Pak. Rimpang-rimpang, ya. Ini tuh semua tuh calon buah Pak. Calon buah semua. Calon buah. Hari ini kita korbanin satu. Tapi Kor- kalau yang udah besar segini nih. Iya. Jadi banyak dong, 1 kilo banyak. ya? Banyak Pak. Saya pikir tuh besar-besar enggak itu. Enggak Pak. Jadi kan toimo tuh dia lebih cenderung seperti kentang Pak. Dan ini jadi tunas akan menjadi Ini berikutnya. tunas bibit nanti berikutnya Pak. Oh, jadi dia tumbuhnya itu ke atas bukan ke bawah. Betul Ini Pak. nih. Jadi istilahnya tuh kalau dia mau bagus dia tuh bukan Ini ke ya, bawah saya, Pak. Saya buka ya. Boleh Pak, siap. Boleh. Jadi dia. Betul. Mahal ini Ben. 60.000, 60.000 tadi. 60.000, Pak. Per kilo. Ya. Ini kandungan AHA sama DHA-nya tinggi sekali Pak. Jadi kalau kita konsumsi pembentukan kolagen dalam tubuh itu cepat untuk recovery operasi seperti itu Oke, Pak. Terus oke. persendian tulang. Terus kita ini bisa personal garanti 100% Pak. Ya. Jadi mulai dari proses mau tanam, pembibitan sampai panen itu organik semua. Personal garanti Organik Pak. tuh. Nggak boleh ada pestisida. Diferensiasinya itu. Nggak boleh ada apapun. Ya. Dan hebatnya luar biasa ini. Ini yang minta banyak banget ya. Oh banyak Pak. Yang bibit terbesar tuh di kita Pak di sini. Sekarang. Yang Seluruh paling Indonesia- sukses. Seluruh Indonesia ya demplot paling besar itu di sini. Ya, jadi jangan mengeluh nih ya. Selama Covid nggak bisa ya, asal tahu tuh. Ya, kemarin Tono membeli bibit gitu dari sebuah perusahaan di Bandung. Betul Pak. Ya, kemudian ditanam di sini dan mereka juga bantu. Kemarin ada bibit yang gagal juga dia ganti ya. Diganti Pak, Dia ganti. Ya. Dan sekarang perusahaan off-takernya dari Bandung senang banget dengan apa yang dilakukan oleh Tono. Ya. Padahal kamu tuh bukan petani ya tuh mah. Bukan Pak, tapi kan Semula kan cuma arang aja ya. arang Pak. Nanti saya akan ajak dia juga punya 86 tungku di seluruh Indonesia. Betul Pak. Ya, dan kemudian dia kemudian mengembangkan dirinya untuk membuat briket. Ya. Betul, Pak. Kita Siap. akan berakhir di briket dan habis itu makan. Siap. Makan yang penting kan. Siapa? Toimo atau Satoimo. Ya, ini adalah obat persendian tulang ya kalau Betul, nggak salah ya. Dan ini mahal banget obatnya. Betul. Ya. Ini kayaknya nggak talas doang nih, Ton. Enggak Pak, di sini ada jahe, ada cabai juga. Jadi Oh, istilahnya iya? tuh Ini tumpang sari. betul Pak, sekali action Ada kita- cabai juga ya? Ada cabai kita bisa pukul beberapa kali gitu Pak. Oh, siapa yang ngajarin sih? Karena kan Bapak yang ngajarin. Itu mereka. Ya. Mereka lagi ngapain, Ton? Itu kita lagi treatment Pak. Treatment Oke. sama seperti itu. Terus Ya. ada juga yang kita ini gitu. Ya. Kayaknya ini bukan Toimo dong ini. Ini Pratama Pak. Wih, ini Nah. talas juga. Talas juga Pak. Nah ini sekarang yang sama Pak. Ya. Terbesarnya itu Ya, sekarang itu sama Jepang Pak. sama Jepang. Jepang. Terus Australia udah minat Pak. Kemarin Tono katanya udah mulai Udah ekspor mulai ke panen Australia. Pak. Betul Pak panen. Nah itu kita udah lihat. ada permintaan di Australia. Udah tinggi Pak. Ini untuk apa? Ini Tahu sini. ini buat kue Pak. Buat kue. Oh, Jadi bahan lebih bolu enak. katanya Bolu ya? Pak betul. Bahan bolu. Bahan bolu. Berapa sekilo? Sekilo ini Rp7.000 Pak. Tapi gede, men. Sekali panen segede sini ada ke sampai 6 kilo katanya ya. Ada Pak sebelah sana. 6 kilo. Nanti kita akan lihat tuh. Sekali Iya. panen, sekali cabut ini 6 kilo. Ini belum boleh dicabut. Ini belum Pak ini. Masih kecil? Iya masih kecil. Oke. Ah. Hebat lu, Ton. Ini yang udah panen kemarin Pak Ijin, Pak. Wih, gila lu. Gila ini. Iya. Nih, bayangin ini. Berat. Ini 6 Iya. kilo kali, Ton ya? 5 ya Pak. Hah? 5 kilo? 5 kilo. 5 kilo. Ini namanya talas Pratama. Pratama. Ini khas Indonesia juga. Indonesia. Jadi Pak, talas Pratama ini Ini bukan talas bukan itu? bukan Pak. Jadi talas Pratama ini salah satu varietes sekarang itu paling unggul di Indonesia.
Jadi ini hasil riset 15 tahun, Pak. Oh, ini buatan ya? Jadi betul, Pak. Jadi sekarang ini duduk. lebih Semuanya, men. lebih tahan ini, Pak. Sekarang tuh tahan hama. Pertama tahan hama, kedua ini umbinya lebih besar. Terus masa panen ini lebih singkat. Berapa bulan panen? Ini sama Pak, hampir 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan panen. Organik ya? Organik, 100% organik. Ya, jadi kalau mau mendapatkan hasil penjualan yang mahal-mahal itu, pesan saya jangan menggunakan pestisida. Ya, organik. Jadi kalau ada mengusir-ngusir hama pakai apa, Tan? Itu ada, Pak, yang kayak minyak atsiri itu loh, Pak, buangannya. Minyak atsiri? Minyak ya, atsiri. disemprot? Betul, Pak. Kayak gitu. Jadi kan ini Australia ini udah mesen. Ya. Di pinggir-pinggir itu talas Pratama ya? Pratama semua, Pak, dikelilingin, Pak. Jadi pas Wow. Ini kita 1 hektar lebih kali tadi. ada, Pak. Sampai ke bawah kan di situ, Pak. Sampai ke bawah. Ke bawah sana. Jadi istilahnya asetnya nggak boleh tidur, Pak. Nggak boleh tidur. Tanah tuh. Jadi dijagain juga harus nih ya. produktif, Pak. Bagian subur kita, Pak, istilahnya. Hebat, Tan. Kamu belajar dari siapa pertanian, Tan? Cara bertani? Belajar sendiri? Belajar otodidak, Pak. Otodidak. Action sih, Pak Tono. Kamu sekolah juga bukan pertanian kan? Bukan, Pak. Kamu sekolahnya apa? Perhotelan. Tapi dia, ya ini salah satu bimbingan saya. Saya sebenarnya banyak invest di Tono ya. Kita punya perusahaan bersama, tapi kenapa saya tertarik kok membimbing anak Subang gitu? Karena saya melihat dia punya karakter baik sekali, mau belajar, mau bertanya, ya. Dia ini sebenarnya dengan saya akan saya ajak ke Rusia untuk bertemu dengan investor-investor dari Rusia. Dia bilang, coach, kalau nanti presentasi coach aja, saya nggak bisa, nggak bisa, lu harus belajar sendiri. Iya ya, gitu ya. Dan dia sangat bergaul. Usaha Tono itu yang untuk memanage tungku-tungku. Nanti kita lihat tungku-tungku arangnya ya. Arangnya itu nanti kita ada di berbagai lokasi ya, di luar Subang, ada di Sumedang, Yeah. ada di Temenggung ya, ada, Pak. ada di Banyuwangi ya, dan akan muncul, saya percaya betul ya. Dan saya udah bilang, Ton, kalau kita bisa bantu-bantu, tapi konsentrasi, jangan terlalu banyak bisnis. Jangan terlalu banyak bisnis. Nanti dia ke Rusia akan bawa teh ya. Betul, Pak. Karena teh Jawa Barat Iya, itu teh keren ya. keren, betul, Pak. Dan kopi Kopi, betul. ya. Oke. Saya lagi kepikiran mau ke belakang nih, enak banget. Ya, Pak. Nah, di sini tanamin ikan, Pak. Di sini ikan. Di sini ikan. Ini ikan apa? Ini kan Lele? nggak mujair ini, Pak. Kenapa harus ada ikan di sini? Untuk variasi aja. Ya biar produktif aja, Pak. Ini kan kalau musim panas, Pak, artinya stok air itu cukup buat ke sini. Oh. Jadi istilahnya tuh polanya betul-betul di-manage dengan Di-manage baik. baik. Jadi ini air ini juga digunakan untuk menyiram ini. Betul, pengairan, Pak. Ini Pengairan. kan talas ini kan identik dia tuh nggak boleh kurang air, Pak. Makanya kemarin sebelum musim hujan ya stok cadangan air harus Ini air diperhatikan. dari mana, Tan? Ini air ada, Pak. Kita dari Sumber betul, mata air. Sumber mata air langsung. Banyak gunung di sini ya, daerah Subang itu keren ya. Sariater, Ciater ada di situ. Tangkuban Perahu pun sebenarnya masuk Subang. Betul, Pak. Makanya menuju sini tuh enak banget, banyak gunung-gunung, banyak bukit ya. Iya. Ini toimo semua. Ini toimo, Pak. Toimo. Ini kalau toimo, apa Pak, nih? semua, Pak. Ini serai, Ini bawang daun, Pak. bawang. Bawang daun. Jadi Jadi dia tumpang sari. tumpang sari. Ini kan kalau pinggir-pinggirnya aja, Pak, bawang daun kan cuma 3 bulan mungkin, Pak, ini. Udah panen. Ini udah panen kan. Walaupun pinggirnya kalau semua kan lumayan juga, Pak. Jadi dapat tambahan ya. Dapat, Pak. Pinter kamu, Tan. Gitu. Ini cabe. Ini cabai. Cabe. Dia juga menanam red ginger ya, satu komoditas herbal yang sangat diminatin apalagi selama Covid di mana orang makin sadar akan herbal untuk menambah stamina. Red ginger atau jahe merah ya. Baru saja panen. 1 kilo berapa? 1 kilo kemarin 80, Pak. 80.000. Ya, tapi memang syaratnya organik. Jangan sekali-kali menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Kemarin pupuknya kita pakai apa? Pupuk kandang. Semua pupuk kandang yang difermentasikan dulu, Pak. Ada di situ ada pupuk kandang, ada sekam, Pak, untuk kaliumnya. Dia dari sekam padi yang udah busuk itu loh, Pak. Ntar lagi kaya ya kita ya. Sekali lagi panen. Panen saya akan ke sini nanti ya. Talas Toimo. Ya, jadi silakan kalau ada yang mau belajar ya. Dengar-dengar kemarin sudah ada yang mau belajar juga ya dari gubernur mana? Sumatera, Pak. Sumatera. Jadi Sumatera. Jambi katanya ya. Jambi. Mau belajar silakan aja. Kita sangat terbuka. Saya berharap kampung saya juga Sumsel belajarlah. Banyak lahan-lahan kosong tidak produktif. Betul, Pak. Ya, jadi dan ini anak muda. Saya senang banget anak muda yang turun. Ya, ini petani milenial. Kita kekurangan petani. Ya. Ya, saya punya teman dari Korea nih, Ton. Ya. Ya, Mr. J.
Orang Korea lagi menyerbu Indonesia karena di situ ya mereka kesulitan memenuhi kebutuhan untuk pangan mereka. Kenapa? Anak-anak mudanya itu K-pop, ya kemudian drakor, industri kreatif, nggak ada lagi mau menjadi petani. Udah lahannya sempit, kalau nanti Tono ke Korea lahannya sempit, berbatu, dan anak-anak muda sudah tidak ada lagi yang mau jadi petani. Jadi kalau petani-petani tuanya udah meninggal, sudah pergi, mereka akan kesulitan. Dan mereka sekarang banyak sekali mau invest di Indonesia. Kenapa? Lahan kita bejibun dan tenaga kerja kita bejibun. Tapi kita butuh anak-anak muda. Tidak cuma bertani itu nanam, ya, tetapi berinovasi. Tono berinovasi. Ya. Oke. Istilahnya gini Pak, ini kan teknik yang orang itu sudah banyak belajar Pak dengan teknik ini. Pertama itu, yang kedua, Tono kan lihat Pak, ke depan pangan akan jadi sangat penting sekali Pak. Pangan, energi akan jadi isu yang sangat penting. Pangan, energi itu pasti ke depan. Nggak mungkin orang nggak makan. Jadi kebutuhan semakin meningkat Pak. Tapi yang masuk ke pertanian sedikit ini kan, Tono masuk di sisi itu Pak. Yang orang lain udah. Makanya pemerintah kan bikin proyek program ketahanan pangan ya, yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Betapa pentingnya kita how to feed the nation. Bagaimana memberi makan bangsa ini, itu penting. Apalagi industri ya yang ada hubungannya dengan kesehatan, ya itu juga penting. COVID mengajarkan kita bahwa kita harus lebih sehat. Ya, jadi ini udah pernah lah, jadi udah benar, jadi inspirasinya, inspirasi dari Subang ya. Ini pertama juga. Pertama Pak. Jadi nggak boleh ada lahan yang nganggur Pak, semua harus produktif. Betul banget tuh. Kosong. Dan ini sebenarnya bisa jadi pariwisata juga. Iya. Ya, boleh pariwisata juga. Oke Ton, selamat, luar biasa. Ya tinggal ekspansi aja kayaknya kita ya. Siap Pak. Lahan masih banyak ya? Masih banyak Pak. Di sini kan Tono belajar ketika kita nggak bisa mapping besar Pak, sebelum kita bisa mapping kecil. Artinya dari proses belajar itu, kalaupun ada kenembangan, mitigasi risikonya sudah dapat Pak. Kedepannya harus seperti apa, bagaimana, itu yang menurut Tono sangat penting sekali Pak buat kita. Jadi Tono ini ya sekolahnya perhotelan, sarjana perhotelan, kemarin masuk ke Arang. Dari Arang dia kemudian menambah value added. Value added menjadi briket. Betul Pak. Dan sementara itu disiapkan ya, nanti kita akan lihat kayak Arangnya kayak apa. Tono bertanam berbagai tanaman-tanaman herbal, mulai dari jahe merah. Betul Pak. Kemudian sekarang Satu Imo dengan saya, dan juga ada talas pratama dan tumpang sarinya macam-macam. Ya, teruslah jangan pernah berhenti, manfaatkan lahan-lahan kosong. Nanti kita lihat di Arang dia lebih luar biasa lagi. Bahan baku Arangnya apa? Bahan baku Arangnya adalah kayu-kayu mati, kayu-kayu tua yang sudah tidak produktif. Ya, kita ke sana. Boleh Pak. Siap. Saya kepengen banget ngelihat. Tungku-tungkunya keren loh, kayak rumah orang Eskimo. Tungku iglo penghasil dolar. Penghasil dolar ya, karena produksinya Tono ini ya, produksinya kami ini, Arang itu diekspor. Ya, bukan untuk konsumsi Indonesia. Karena luar negeri sekarang banyak yang juga hidup sehat, nggak mau goreng-goreng, mereka ya maunya cuman bakar. Orang Arab, orang-orang ya banyak di lokasi ya di China, mereka itu adalah bakar karena jauh lebih sehat untuk menghindarin kolesterol dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa kita tidak bisa melihat peluang itu sih? Ya betul Pak. Ya Ton? Ya. Oke. Tapi dari Tono lihat ya, start with small. Ya, belajar dari kecil aja. Belajar dari kecil, ya. Ini adalah nanam dia pertama. Alhamdulillah malah berhasil. Ya, ada gagalnya juga sedikit kemarin ya. Iya Pak. Di situ proses belajarnya. Menemukan teknologi kalau bisa dikasih plastik. Oke, kita menuju lokasi berikutnya, masih dari bisnis Tono Firmansyah. Pakai P, nggak pakai. Ya, jadi Tono ini di samping bertani, ya ini petani milenial nih. Anak muda satu ini juga. Ini jadi sultannya arang nih, jangan-jangan dia akan menjadi pengusaha arang terbesar di tanah air. Jadi ini Ton ya? Iya betul Pak. Ini desa Cisaat Pak. Cisaat. Betul. Jadi pakai kayu ini? Betul Pak. Kayu apa ini? Ini ada yang kalau Tono bilang sebetulnya kayu mangur Pak. Oh. Ada kayu mangur. Termasuk kayu keras juga ini? Ini kayu keras. Walaupun kalah keras dengan kayu rambutan, kayu kopi gitu ya? Betul Pak. Oke. Ini kualitas nomor 1 ini Pak. Ada berapa tungku sini Ton? Ini di sini total 21 Pak. 21 tungku? 21 tungku. Di luarnya Tono memanage berapa tungku lagi? Kalau di Kabupaten Subang, luar dari Cisaat ini Pak ada sekitar 25. 25. Itu yang kerjasama dengan Pemkab? Betul. Kabupaten? Betul ya, Pak. Bantuan dari kabupaten ya? Betul. Ditaruh di desa-desa? Taruh
di tiap desa Pak, betul. Ditaruh di desa 5. 5 Pak, betul. Jadi ini bagus dong untuk pemberdayaan ekonomi ya. Bagus Pak. Bagus juga. Iya. Jadi ini Bupati Subang nih keren banget. Jadi dia sebagian dari dana desanya dipakai untuk membangun tungku-tungku arang. Karena di sini ada pemuda, anak muda yang namanya Tono Firmansyah yang menguasai teknologi membuat arang dan juga menguasai ekspor. Ya dia jaringannya bayarnya udah banyak sekali dari luar negeri. Jadi ini yang bakal diekspor juga ya. Betul Pak. Betul. Ini permintaan dari Ini ada yang permintaan dari China, ada juga permintaan dari Saudi Arabia Pak. Saudi Arabia. Saudi Arabia, betul. Sekarang terhalang kenapa? Karena harga shipping mahal banget ya. Saya dengar. Harga shipping lagi mahal sekarang Lagi Pak. mahal. Lagi mahal. Bayangkan Semua satu lagi- kontainer bisa 10.000, lebih mahal ongkos kontainernya daripada arangnya. Betul Pak. Ya jadi semoga cepat menurun. Ya tetapi kalau di sana kebutuhan sudah mendesak, saya pikir ya mau nggak mau ya. Betul Pak. Ini grade A ya tau deh. Ini grade A Pak. Grade Yang A. udah packaging dia grade A. Di grade A. Betul. Oke. Nah ini tungku-tungkunya. Ya. Ini tungku-tungku. Ini namanya tungku apa? Tungku Eskimo tuh Pak. Iya ya, kayak rumah orang Eskimo nih. Tungku iglo. Iglo, Ya, iglo. iglo. Iya. Ini siapa yang menciptakan, Bang? Kalau yang menciptakannya siapa Pak? Tono juga setelah riset itu belum sih Pak, belum menemukan pertama itu siapa gitu Pak. Karena Oh, semakin jadi Tono yang desain ini. kalau untuk yang di Jawa Barat, Subang ini Tono Pak, karena kalau untuk di Sumatera Pak, dia kan tanah liat. Nah, Oke. dia juga pakai air payau. Oke. Nah, akhirnya match lah di sana Pak. Tapi setelah datang ke Subang, ke Jawa Barat ke sini, itu kan air payau nggak ada Pak, karena kita pegunungan. Oke. Nah, akhirnya Tono di sini riset, sekitar 3 bulan Pak riset, akhirnya dapatlah formula berikut dengan kimianya. Jadi kalau nggak pakai cairan kimia Pak, ketika kita Nggak jadi? produksi, enggak Pak, ini meledak Pak. Oh. Gitu. Jadi nggak sembarangan. Saya pikir Nggak cuma semen-semen aja ya. Oh, enggak Pak, enggak. Ukuran, dimensi, campuran apa yang harus menjadi adonannya juga menentukan ya, Tono? Betul Pak, betul. Wah, itu rahasianya Tono tuh. Itu yang riset agak lama tuh di situ Pak, sebenarnya tuh. Wow. Oke, tadi terpotong. Ya. Di ini 21, di luar di Subang 25, terus di mana lagi, Tot? Banyuwangi 10, Kita punya ya Tono juga ya punya perusahaan ya, dan salah satu direksi kita mempunyai di Banyuwangi ini anak perusahaan ya. itu Pak Banyuwangi. Anak perusahaan punya 10 ini udah mulai produksi, Udah mulai produksi Pak. dan kemudian ada juga di Temanggung Temanggung 10 Pak. 10 10. juga ada produksi. Ada produksi di Sumedang 5 Pak. Sumedang 5. Sumedang 5 sekarang terbaru tuh di daerah Tanjung Siang 5 Pak. Terus Tasik 10. Jadi berapa tuh, Ton? Jawa Barat aja. Di sini 21 ditambah 25 46. Tuh Pak. Terus di mana lagi Jawa Barat? Di Sumedang. Sumedang 5 Pak. 5. 5 Tanjung Siang 5. 51 Tanjung Siang 5, Betul. 56. Betul. Tasik 10, Tasik 10, 66, Banyuwangi 10, 76, Temanggung Temanggung 10 Pak. 86. Dan akan nambah terus. Insya Allah Pak. Ya, jadi Mas Tono mengelola ya, anak muda ini mengelola 86 tungku. Wih, luar biasa. Akan berkembang karena saya tahu banyak banget yang minta. Jadi kenapa saya tertarik untuk mendukung Tono ya, sehingga kita membuat perusahaan. Kenapa? Karena ini energi apa istilahnya? Energi yang terbarukan dan Betul, Pak. memanfaatkan limbah. Betul, Ini Pak. kayu limbah nih. Jadi apa pohon-pohon yang sudah tua, yang sudah tidak produktif, pohon kopi, pohon rambutan, pohon tamarin ya. Betul Pak. Ya, tamarin mahoni. Betul Mahoni Pak. Ya, jadi yang tua dipotong ya, dan kemudian dimanfaatkan untuk dibakar di sini. Sayang ini baru panen semua ya. Jadi barangkali Baru panen. kita masuk salah satu ya, Ton. Yang mana, Ton? Boleh Pak, bisa sebelah sini. Ini aja, atau ke sana. Oh, sebelah sana boleh. Oke. Jadi ini dia nih. Ya, ini baru dibersihkan semua. Ini baru dibersihkan Pak. Baru dibersihkan semua, Dalamnya, kosong. boleh. Jadi cuma Tono yang tahu bagaimana diameternya, tingginya berapa. Ya, di beberapa lokasi malah ada persoalan dengan lingkungan karena asapnya ke kampung. Jadi artinya ini harus jauh dari kampung ya. Betul Pak. Kalau tidak harus dipakai cerobong supaya asapnya tidak masuk ke kampung ya. Jadi asapnya supaya lompat lebih jauh Pak. Jadi nanti ketika dia ke bawah, kalau udah di atas kan Ya. di atas permukaan rumah Pak. Oke. Seperti itu. Oke. Ton, jadi mana nih yang masih ada kayunya barangkali di sini nih ya. Nah, ini nih masih ada apa nih? Oke. Nih sini. Wih, gelap juga nih. Gelap Pak. Ya. Ini arangnya nih. Nah, ini Pak, izin Pak boleh. Nah, Ini arangnya. Nah, Jadi dimasukkan kayu-kayu utuh ya.
Habis itu disusun ke atas gitu ya, Ton? Betul, Pak. Disusun ke atas dan kemudian dibakar. Dibakar, Pak. Ini slow cooking ya? Slow cooking, Pak. Slow cooking. Berapa hari? Ini kalau untuk ngebakar pertamanya aja, Pak, sekitar 5 atau 4 hari, Pak. Terus? Nah, nanti 5-4 hari nanti ada proses karbonisasi, Pak. Udah 5-4 hari. Dibiarkan dulu? Enggak, Pak. Nanti akumulasi panasnya udah tinggi di dalam. Oke. Jadi api itu di stop, Pak. Api itu di stop. Di stop, Pak. Di stop? Di stop. Jadi proses karbonisasinya udah karbonisasi alami, Pak. Oke, terus? Nah, jadi nanti berapa hari itu karbonisasi? Karbonisasi 4-5 hari, Pak. Itu udah nggak ada lagi api? Sudah nggak ada api, Pak, tapi asap masih nyala. Asap masih nyala? Masih nyala. Nah, sudah 4-5 hari asap udah nggak ada, Pak, dari cerobong knalpotnya yang 3 ini. Nah, berarti salah satu indikasi itu sudah matang semua, Pak. Oke. Nah, kalau sudah matang, kita tutup, Pak, 4 atau 5 hari proses pendinginan. Pendinginan. Oh, lama juga Lama, Pak. Nah, jadi kenapa arang kita masuk spek ekspor, Pak? Karena pertama kualitas bagus, Pak. Kita 100% nggak pakai jadi air, bukan Pak. habis dibakar jadi arang langsung jadi, enggak ya artinya? Enggak, Pak. Jadi kalau yang tradisional itu kan matinya pakai air, Pak, tuh. Nah, kalau kita kan nggak boleh, Pak. Kita tutup mati hampa semua itu sih. Mati hampa. Mati hampa istilahnya. Yang pertama itu, yang keduanya. Jadi bakar 5 hari. Betul, Pak. Habis itu dikarbonisasi. Yang paling sering tuh sekitar 4 hari, Pak. 4 hari. 4 hari, betul. Jadi 9 hari udah. Ditambah lagi pendinginan. Pendinginan 5 atau 6 hari, Pak. Oh, jadi 15 hari. 15 hari. 2 minggu. 2 minggu. 1 bulan 2 kali produksi. Baru panen. Nah, jadi kenapa kita banyak diminati, Pak? Karena pertama kita mainnya di kualitas, Pak. Oke. Kalau kita udah punya kualitas pasti dikejar orang. Jadi kan istilahnya tuh buyer tuh ngantri sekarang, Pak, istilahnya tuh. Buyer ngantri loh sekarang ya. Ini ke Australia, ke Arab ya. Ke Saudi, betul. Ke Saudi, ke China. ya, ke China ya, karena untuk beberapa bangsa ya, kayak di Arab mereka jarang sekali memasak, jarang sekali menggoreng. Mereka rata-rata adalah membakar. Betul. Ya, membakar. Itu jadi oleh karena itu ini sangat diminati. Ya. Ini berapa kalori, Tot? Ini kalorinya hampir 6.500 kcal, Pak, kalori. 6.500. Kalau batu bara itu udah berapa harganya? Betul, Pak. Tapi harga berapa tadi? Ini sekitar 1 ton? 1 tonnya itu, Pak, tergantung grade, Pak, ya, sama jenis kayu. Itu Kalau grade A? Kalau grade A itu, kalau untuk kopi itu bisa sampai 450 US, Pak. 450 US. Batu bara aja sekarang udah bikin heboh. 1 tonnya 200 atau 200 berapa ya. Jadi ini harganya lebih mahal dari batu bara. Betul. Betul ya? Betul, Pak. Dan ini tidak merusak lingkungan sama sekali. Malah membantu untuk menggunakan waste ya. Betul. Kayu-kayu. Betul. Kayu-kayu yang sudah tidak produktif. Ya. Ya, baik nih. Keren juga nih kayak di Eskimo deh, Ton. Iya, Pak. Ya. Terus kan, Pak, sekarang ini terkait untuk isu energi, Pak. Nah, jadi sekarang ini sudah hampir banyak sekali korporasi mau masuk ke ranah UMKM ini, Pak. Artinya kita sudah lebih dulu, Pak. Kita yang pertama yang punya jaringan di Jawa ini dan menguasai teknologinya. Yang itu, Pak. Terus mapping bahan baku kita sudah kuasain, Pak. Artinya sekarang ini kayak China, Pak. Sekarang dia beli dengan harga lebih mendekati ke Timur Tengah. Terus beli dalam volume banyak, Pak. Nah, jadi ketika batu bara sama gas ini ke depannya itu mulai langka, nah ini yang istilahnya tuh nanti jadi primadona. Ini akan menjadi pengganti. Iya, ya, betul, jadi sekali kalau energi fosil akan habis ya, gas akan habis, minyak akan habis, batu bara akan habis, maka energi seperti ini yang terbarukan, yang ini bisa akan menjadi pengganti yang baik. Betul, Pak. Itu lagi ngapain, Ton? Ini kita untuk yang reject, Pak, atau yang waste kita coba. Waste itu yang ukurannya kecil-kecil gitu ya? Yang kecil, yang untuk yang hancuran gitu? Betul, Pak. Ternyata itu masih bisa dipakai? Itu bisa dipakai, Pak. Jadi istilahnya tuh konsep kita dari mulai A sampai Z-nya, sampai limbahnya harus seperti apa kita tanggulangi, itu sudah kita istilahnya tuh sudah kita pikirkan gitu, Pak. Ini ada Tono mempekerjakan ibu-ibu ya. Hai, Bu. Ya, Bu. Wah, ini disebut dengan anak arang. Anak arang, Pak. Ini anak arang yang tadi kan besar-besar utuh ya.
Ya, Sekarang nih kecil-kecil. betul Pak. Oke. Ini yang istilahnya tuh ya kita padat karya juga Pak. Bagaimana caranya Ini di ibu-ibu di kampung sekitar ini ya? sekitar sini Pak. Senang Bu kerja Bu? Senang. Alhamdulillah, ini yang harus dilakukan nih. Jadi memberikan lapangan kerja, terus menggunakan kayu-kayu yang tidak ada gunanya lagi ya, Betul, yang Pak. sudah Ya. tidak produktif dan menghasilkan penghasilan ya. Malah Betul, Pak. sekarang di Subang ya, ini dijadikan proyek bantuan desa ya. Nanti mungkin Pak Bupati akan seluruh desa akan kebagian ya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Tapi terlebih dahulu kita kaji dulu untuk studi kelayakannya Pak. Oke. Jadi di desa mana yang nanti desa penyangga hutan yang banyak limbah kayunya. Ya, terutama ya yang seperti itu. stok hutannya ada ya. Betul Pak. Ya, ya. Istilahnya. Ini untuk apa nih, Tan? Ini nanti Dipakai untuk apa nih anak arang ini? ini buat briket Pak. Briket. Briket. Wow. Jadi briket ini sekarang lagi Primadona juga ya? Lagi primadona Pak. Jadi sekarang ini terutama kemarin ada permintaan dari Turki cukup banyak. Cuman permintaannya nggak masuk akal Pak. Kenapa? Terlalu tinggi. Tinggi itu terlalu banyak. Jadi Turki ini Pak sekarang dari mulai industri itu batu bara sudah nggak pakai Pak. Jadi sudah ke briket. Briket. Jadi yang Nggak bisa penuhin. nggak bisa Pak karena udah skala industri Pak. Ya. Istilahnya tuh. Dan Tono juga ya saya bantu. Kita juga ada punya pabrik briket ya Tono. Betul Pak. Nanti kita akan lihat di lokasi lain pabrik briket. Iya. Dan harganya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Ya itu ada value added. Briket itu jadi ini ya anak arang dihancur-hancurin, ya dihancurin, kemudian powdernya kemudian dicetak. Betul Pak. Ya ada ditambah ini ya tapioka ya. Tepung tapioka Pak. Tapioka untuk ngelemnya. Untuk lemnya. Jadi karena ini dia buat barbecue Pak, dia buat Ya. makanan, jadi harus 100%. Ya, pakai untuk barbeque dan pakai untuk sisa. Iya, Ya, betul sisa Pak. banyak sekali. Betul. Jadi kenapa pakai tepung tapioka Pak? Jadi dia supaya alami Pak. Jadi buat istilahnya itu sehat langsung Pak. Oke. Nggak pakai perekat kimia gitu enggak. Nggak ada kimia dan itu jadi apa tapioka itu apa untuk perekat. Nanti kita ke sana tuh. Siap Pak, nanti ke sana. Udah produksi Sekarang lagi proses powder Pak, tepung semua. tepung semua. Habis itu Tepung baru semua. dicetak. Baru dicetak. Bentuknya kotak-kotak, lucu-lucu tuh. Ada yang panjang-panjang ya. Betul Pak. Tergantung permintaan bayarnya. Saya dengar permintaan ekspor Jerman ya, Betul Pak. Rusia, Rusia betul. ya, jadi China, Arab, ya. Jadi ini potensinya luar biasa. Sudah banyak yang mau belajar ke sini, Pak? Yang belajar udah nggak terhitung Pak. Termasuk dari bisa ekspor Pak. Pertama itu dari teman-teman CEO Mastermind Oke. yang MMBC juga banyak Oke. Pak ke sini. Terus Ada sekarang bule juga saya dengar ya. bule ada Pak yang belajar ke sini. Terus sekarang ini di Subang ini termasuk PT Panca Pak. Itu sekarang jadi PT yang udah punya lisensi Pak untuk Ya. dia itu produksi berikut trading dia udah bisa Pak. Nah, Oke. Ya, ya. kemarin kan sempat ada ini Pak, sempat ada kejadian dari Semarang itu kontainer kebakar pabriknya. Kontainer kebakar, ya. Nah, akhirnya ada investigasi asesmen ulang Pak. Jadi yang punya Itu izin yang penyebabnya moratorium arang Indonesia tidak boleh keluar ya. betul Pak. Nah, semenjak itu yang dapat izin itu Terbatas banget. terbatas Pak. Jadi yang awalnya banyak Pak, ada kejadian seperti itu diperkecil lagi Pak. Nih, Oke. kemarin baru aja tanggal 8 Pak Tono tuh. Tanggal buka 8 baru udah di accept kembali Pak. Itu bikin lagi kajiannya, waduh lumayan itu. Jadi lagi-lagi dalam bisnis ini ya, apalagi untuk pasar ekspor, Ya. memang ada aturannya, harus ada lisensi, Ya. diaudit, ya nggak Ya. gampang itu. Dan perusahaan Tono ini, PT Panca itu udah mendapatkan lisensi untuk melakukan ekspor. Betul Pak. Ya dia bilang kejadian kemarin ada yang miss sedikit, mungkin lalai atau apa Betul, gitu Pak. ya. Ada salah satu eksportir Indonesia ngekspor dan terbakar. Ini kan gampang banget terbakar. Betul Pak. Ini kan kalorinya lebih tinggi dari batu bara. Betul. Kapalnya terbakar. Ya sehingga di moratorium tidak boleh ngekspor. Ya baru dibuka. Betul, Begitu dibuka, harga kontainernya sewanya tinggi banget. Betul Pak. Oke. Baik, Ton. Siapa? Luar biasa ini. Satu tungku ini berapa ton itu, Pak? Produksi? Nah, kalau yang besar ini Pak, kalau kualitas kayunya nomor 1 itu Ya. bisa sampai 2 ton Pak. 2 ton. Jadi 2 ton kali 450, $900 ya. Betul. $900 itu artinya berapa? 13 juta lah. 13 juta. Satu bulan 2 kali. Betul Pak. Ya, Anda udah gitu, hitung sendiri tuh. Ya. Dan sekarang kita udah punya 21 di sini. Tadi berapa kita total? 86 semua ya? 86 Pak. 86. Jadi pada teman-teman seluruh Indonesia yang mau belajar silakan. Kontak Tono. Ya, Pak. kita sangat terbuka, kita kepengen betul, kita kerjasama. Tono ya nanti punya waktu, kalau punya waktu
akan datang untuk melihat, ya ngajarin, membuat, karena nggak gampang juga ya, banyak sekali step-step yang tidak boleh miss, ya. Dan kemudian juga akan diberikan kesempatan difasilitasi untuk ekspor. Betul, Pak. Kalau ini market dalam negeri banyak juga ya, Ton? Kalau market dalam negeri, Pak, sekarang kan pariwisata udah mulai bagus lagi, Pak. Ya. Subang Selatan sama Bandung Barat ini kan kota pariwisata, Pak. Oke. Permintaan udah mulai bagus, Pak, tuh. Udah mulai Hotel-hotel ya? ke hotel-hotel, restoran, terus rumah-rumah makan kecil juga banyak, Pak. Cuman dengan spek anak arang ini udah masuk sebenarnya, Pak. Kalau untuk lokal itu. Untuk lokal. Lokal itu, cuman serapannya nggak terlalu besar, tapi kita juga istilahnya tuh sediakan gitu, Pak. Tapi fokus kita ke ekspor. Kalau tukang-tukang sate pakai ini nggak, Ton? Pakai ini, Pak. Pakai ini, Pak. Saingannya paling arang batok ya? Arang batok. Arang batok itu udah mahal, Pak. Sekarang ini sudah beralih ke arang kayu. Jadi luar biasa ya. Oke, kita dari sini mungkin akan ngelihat ke briket. Betul, bagaimana briket dibuat. Ya, jadi Mas Tono pun punya pabrik untuk membuat briket. Jadi selagi briket bahannya dari arang yang dihancurkan jadi powder dan kemudian dia dicetak ya dengan campuran tapioka dan harganya mahal banget. Berebut sekarang. Saya kemarin Ton ini ada dari usaha kita lagi namanya Nexport ya. Jadi perusahaan saya dengan teman-teman mastermind kita mengajak UKM-UKM Indonesia untuk ekspor ke seluruh dunia. Dan kita udah dapat penawaran dari Rusia 3 kontainer 1 bulan. 1 bulan betul, Pak. Ya. Itu arang batok. Kita akan lihat ke sana. Jadi sebenarnya mau pandemi atau tidak, peluang itu banyak banget. Ya, jangan pernah putus asa. Kita menuju lokasi selanjutnya. Ya, ini apa nih, Kang? Briket, Pak. Ini tempat briket. Ya, nanti kita akan masuk ke dalam ya. Banyak abu ya. Betul, Pak. Karena dari ingat tadi ada anak arang dihancurin ya, dibikin powder. Powder, betul, Pak. Ya, sekarang lagi pembuatan powder. Powder dulu, Pak. Target powder dulu. Jadi kalau nanti powder udah banyak, kita genjot produksi, itu udah aman, Pak. Ya. Habis bikin powder, habis itu baru dicetak ya. Cetak menjadi briket. Dan briket ini sekarang lagi banyak dibutuhkan ya. Terutama banyak sekali restoran-restoran bersetting Arab ya, Mediterranean yang menjual sisa. Nah, sisa itu menggunakan arang briket. Bahan bakunya apa, Kang? Kalau ini untuk barbecue dia kayu 100%, Pak. Kayu 100%. 100%. Tapi kalau sisa? Kalau sisa dia arang batok kelapa, Pak. Arang batok kelapa. Semua bisa dibuat di sini. Bisa buat di sini, Pak. Sekarang kita buat apa? Kayu. Ini untuk barbecue yang buat orderan ke Australia, Pak. Ke Australia? Ya, Australia. Ya. Ini target pertama Australia dulu kita, Pak. Orderan yang pertama masuk dulu, Pak. Ini berapa per ton, Kang? Ini per ton bisa paling murah 450 US, Pak. 450 US. Jadi ini kita anak arangnya, Pak, waste-nya, limbahnya kan. Cuman kita sedikit kasih teknologi, Pak. Jadi nilai ekonomisnya lebih tinggi gitu, Pak, istilahnya tuh. Jadi sekitar 7 juta lah ya, 450 US. Betul, Pak. Kalau arang kelapa lebih mahal lagi? Kalau arang kelapa lebih mahal, Pak. Karena aplikasi. Sekitar berapa? Kalau arang kelapa itu 1.350, Pak, sekarang. 1.350? Wow. FOB-nya, Pak, per ton. Per ton? Itu untuk yang sisa, Pak, ya. Free on board, jadi di pelabuhan kita? Betul, Pak, seperti itu. Jadi kalau dari sini tuh ngirimnya kemana? Priok? Priok, Pak. Priok. Patimban belum kelar ya? Patimban belum, Pak, bentar lagi kelar. Kalau Patimban kelar, kita akan ngirim dari Subang lebih cepat ke sana. Lebih cepat. Nah, jadi Mas Tono tadi, Kang Tono udah menerangkan, nggak sembarang orang bisa mengekspor, karena harus ada izin. Ada sertifikasi yang harus dibuat. Cukup lama bikinnya, Kang ya? Tono bikin 3,5 bulan, Pak. 3,5 bulan baru keluar. Itu seperti bikin tesis, Pak. Dokumen yang disiapkan harus banyak banget. Harus lengkap semua. Berikut perpajakannya harus lengkap semua, Pak. Pajak, terus pajak yang ada di PT itu pun itu harus clear dulu semua, Pak. Oke. Berapa perusahaan yang punya izin untuk ekspor ini? Kalau ekspor sedikit, Pak. Kalau di Indonesia Tono hitung itu kemarin itu hanya 8, Pak. 8? Termasuk kita? Termasuk kita. PT Panca Energi Globalindo. Betul, Pak. Luar biasa. Jadi teman-teman yang memproduksi briket, ya yang butuh untuk ngekspor ya, bisa hubungin Kang Tono. Jadi dari PT Panca Energi Globalindo ya, dan akan dibantu untuk melakukan ekspor. Permintaan banyak sekali, Kang ya? Kalau permintaan tanggal 14 sekarang, Pak, itu yang kontainer dry itu sudah open, sudah buka. Artinya kalau itu di open, permintaan tuh buyer tuh sudah ngantri, Pak. Udah antri. Australia, Jepang ya. Betul, Pak. Cina, Arab,
Jerman bahkan ya. Jerman sama Rusia. Rusia terakhir. Rusia orderan terakhir Rusia. Dari Nexport ya. Iya. Nexport ya adalah perusahaan yang bergerak dalam membantu UKM untuk melakukan ekspor ke beberapa negara di dunia. Dan sekarang kita start dengan Rusia. Jadi teman-teman bergabung, jadi banyak sekali ya. Ini semuanya adalah alumni seminar CEO Mastermind yang sekarang berkolaborasi. Betul. Saya hanyalah pembinanya ya. Jadi ini ada satu lagi peluang bisnis yang sangat luar biasa. Jadi Kang Tono ini adalah bertani juga, kemudian membuat arang, tungku-tungku arang, dan kemudian dari arang itu yang grade A-nya diekspor langsung ke banyak negara di dunia. Dan kemudian kalau anak arang yang remah-remah, yang ancur-ancur, yang tidak masuk grade itu akan dihancurkan menjadi briket dan harganya jauh lebih mahal, hampir 3 kali lipat. Ya itulah kalau kita mau berupaya terus. Betul Pak. Ton, barangkali ada saran, ada nasihat kepada teman-teman seumur kamu yang ingin membuka usaha, silakan. Saran-sarannya yang penting jam terbang aja Pak diperbanyak, terus mau belajar. Mau belajar? Mau belajar itu aja Pak intinya. Belajar terus. Itu aja. Jadi kita ke Rusia ya? Insya Allah Pak jadi. Insya Allah. Kalau Rusia udah mulai aman karena COVID-nya lagi agak tinggi, ya kita akan ke Rusia, banyak sekali investor, banyak sekali importir dari sana yang sangat merindukan produk-produk Indonesia ya, mulai dari hortikultura sampai kerajinan ya, termasuk arang batok, kopi ya, briket, produk fashion, karena penduduk muslimnya banyak juga ternyata. Betul Pak. Ya, 10% dari penduduk Rusia terutama yang ada di Ceknya itu adalah muslim, dan juga butuh banyak sekali produk-produk dari Indonesia. Yuk, penasaran saya, kita masuk. Ya, demikianlah akhir perjalanan saya ke Subang untuk melihat salah satu binaan saya, seorang pengusaha muda, usianya baru 31 dan menghasilkan miliaran rupiah, menghasilkan dolar dari 2 usahanya dalam bidang pertanian, ya, menanam banyak sekali produk-produk yang eksotik, yang harganya mahal dan dijual juga bisa dalam bentuk dolar. Ada tadi talas Toimo, talas Pratama, ya, ada red ginger dan sebagainya. Dan juga usaha arang, ya, termasuk juga briket yang juga konsumennya dari luar negeri. Ya, harapan kami semoga ini menjadi inspirasi. Jangan pernah menyerah, banyak sekali ide bisnis. Oleh karena itu terus pasang mata, ya, terus tonton Helmy Bicara. Saya akan banyak sekali mengungkap anak-anak muda dengan bisnis-bisnis miliaran. Jangan lupa subscribe Helmy Bicara ya, kemudian bunyikan lonceng dan please like dan please komen. Yang butuh untuk bertemu atau berkonsultasi dengan Tono, silakan masukkan di komen ya. Oke, bye-bye.